ya, kecuali kalau memang ada tujuan lain untuk mengkriminalisasi saya gitu. Tapi saya katakan ya, bahwa kalaupun Anda mau mengkriminalisasi saya pada Pak, Jenderal Listio ya, kalaupun Anda mau mengkriminalisasi saya, kemudian saya divonis 3 mungkin 3 bulan atau 6 bulan atau berapapun, saya akan terima ya. Dan saya akan terima itu sebagai sebuah harga yang dari sebuah perjuangan untuk menyampaikan kepada masyarakat luas ya, kepada publik bahwa inilah yang terjadi di Mabes Polri. Jadi bayaran ya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun atau berapa puluh tahun itu masih kecil dibandingkan dengan manfaat yang akan diterima oleh bangsa dan negara ini dari sebuah informasi tentang kebobrokan institusi Polri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media, terutama di lingkaran PPWI Media Group yang sudah hadir ke Sekretariat PPWI Nasional pada malam ini, Senin tanggal 7 Oktober 2024. Ya, terima kasih atas respon dari kawan-kawan atas apa yang terjadi pada pagi hari ini ya. Tadi pagi buta ya, masih orang pada tidur, tapi sekelompok teman-teman dari kepolisian Polda Metro Jaya menyambangi tempat saya ya dengan alasan mau silaturahmi dan meminta klarifikasi terkait dengan video saya yang terakhir yang berisi percakapan saya dengan seorang narasumber yang di dalam video itu disebutkan ya sesuatu yang mungkin agak sensitif dan ya sulit ya kita terima secara akal sehat ya, karena itu menyangkut institusi yang kita banggakan selama ini, tapi ternyata di dalam institusi itu ya terjadi hal-hal yang di luar ya harapan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Di dalam video itu disebutkan bahwa ada jual beli ya pangkat-pangkat bintang di sana, ya ini di Kepolisian Republik Indonesia, dan disebutkan secara jelas bahwa harga dari 1 bintang di Kepolisian Republik Indonesia itu ya 20 miliar. Itu akhirnya membuat teman-teman polisi mungkin agak gerah dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau klarifikasi terkait dengan video itu. Nah, mereka tadi yang datang pertama 5 orang, kemudian sekitar 10-15 menit lagi mereka ya datang lagi 1 orang, mungkin ya komandannya, karena saya lihat yang lain-lain kok hormat sama komandan ini ya. Nah, yang mereka pertanyakan itu adalah hal-hal yang terkait dengan saya, kedudukan saya sebagai wartawan, sebagai organisasi atau pimpinan organisasi PPWI, yang menurut mereka ya organisasi PPWI itu tidak terdaftar di Dewan Pers. Jadi tidak layak untuk ya berdiri atau berfungsi sebagai sebuah organisasi pers ya. Jadi yang diakui itu kan hanya PWI, AJI, dan kawan-kawannya itulah. Dan organisasi PPWI selama ini tidak pernah terdaftar, apalagi terverifikasi di Dewan Pers. Nah, itu memang langsung saya bantah itu ya, bahwa tidak ada ketentuan di dalam perundang-undangan, apalagi di dalam perundang-undangan nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yang menyatakan bahwa Dewan Pers itu adalah lembaga yang memberikan pengakuan terhadap sebuah organisasi, dia organisasi pers atau bukan. Ya, tapi organisasi di negara ini itu diakui berdasarkan peraturan pemerintah atau keputusan dan dokumen legalitas dari pemerintah.
yaitu dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan mereka juga mempertanyakan, eee, apakah saya sebagai wartawan sudah, UKW ya, atau terverifikasi juga. Dan saya bilang, itu bukan juga sebuah persyaratan ya, karena tidak ada dalam undang-undang pers itu mengatakan bahwa dewan pers itulah yang akan menentukan seseorang itu menjadi, wartawan atau bukan, gitu. Jadi, saya sampaikan kepada mereka bahwa itu sesuatu yang keliru. Demikian juga tadi mereka sampaikan bahwa mereka ada, ketentuan atau, MOU ya, kesepakatan antara, Polri dengan Dewan Pers. Nah, saya sampaikan bahwa justru pada saat Kapolri menandatangani MOU itu, saya sudah ingatkan Kapolri bahwa Dewan Pers itu bukan perwakilan wartawan, ya. Jadi Dewan Pers itu adalah lembaga swasta, bukan lembaga, ya, pemerintah, ya, itu lembaga non pemerintah. Jadi Dewan Pers itu ada karena wartawan, tapi wartawan tetap akan ada walaupun Dewan Pers tidak ada, ya. Jadi Dewan Pers itu bukan kita anggap sebagai, lembaga seperti zaman dulu ada departemen penerangan yang akan memberikan legalisasi terhadap sebuah, organisasi maupun apa namanya, media-media yang ada. Nah, kalau media itu di bawah perusahaan, perusahaan juga dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, bukan Dewan Pers. Nah, jadi di situ kita banyak berdebat ya terkait dengan persoalan, aturan-aturan itu. Dan ya mereka menganggap bahwa channel YouTube saya itu berisi, berita bohong. Ya saya bilang, kalau memang itu tidak benar, kan tinggal kalian berikan hak jawab aja. Di situ kan ada pasal 1 ayat 11 dan 12, yaitu hak koreksi dan hak jawab. Jadi kalau memang Anda mau mengoreksi, ya tinggal buat aja video atau, buat pernyataan. Nanti saya muat di, channel saya untuk mengimbangi informasi awal. Tapi bukan berarti bahwa kalian, boleh memperlakukan informasi yang sudah disampaikan kepada publik itu, ya dengan penerapan hukum yang ya mengkriminalisasi warga gitu ya. Jadi itu yang saya sampaikan kepada, para polisi yang datang tadi, yang katanya tadi namanya apa namanya, komandannya itu namanya Herdian, ya, dari unit cyber Polda Metro Jaya. Selanjutnya mereka juga mempersoalkan terkait dengan narasumber. Jadi yang mereka kejar sebenarnya narasumber saya. Ya jelaslah saya sampaikan bahwa saya tidak mungkin membuka narasumber saya gitu. Itu adalah tanggung jawab saya sesuai dengan kode etik bahwa narasumber itu harus saya rahasiakan. Ya seperti halnya beberapa, wartawan senior, saya Najwa Shihab beberapa waktu yang lalu, ya, dia juga dipersoalkan karena menutupi atau merahasiakan narasumber dia. Ya memang itu adalah tugas dan kewajiban dari seorang wartawan atau siapapun untuk menutupi, merahasiakan narasumber dia. Kalau enggak, bagaimana kita bisa mengungkap hal-hal yang abu-abu seperti ini? Dan saya sampaikan bahwa video itu sudah menyebar sampai ke Mabes Polri, juga kepada para jenderal yang sudah purnawirawan, tapi tidak ada di antara mereka yang komplain seperti ini, gitu. Dan mempersoalkan, justru mereka memberikan respon, ya, me-replay, postingan saya itu dengan menyampaikan bahwa, ya memang itu adanya, cuma memang mungkin dari sisi, angka barangkali memang sangat relatif ya. Ya mungkin ada yang cuma 1 M, 5 M, 20 M, bahkan mungkin ada juga yang lebih daripada itu. Dan itu tidak hanya di level, jenderal, tapi justru juga terjadi di bagian apa namanya, di level-level bawah. Makanya saya sampaikan pada mereka, kalau sebenarnya saya juga membantu Anda-Anda ini gitu. Karena kalau itu terjadi, nanti Anda akan naik, ke level berikutnya, Anda harus bayar, tentu kan itu kerugian buat Anda. Jadi apa yang saya lakukan ini justru akan membantu kamu, ya, para polisi teman-teman yang datang ini. Jangan sampai berpikir bahwa saya ini membenci Polri. Oh itu salah besar itu. Maka saya katakan PPW ini sudah kerjasama dengan Mabes Polri, itu sudah jauh hari. Dari tahun 2013 ya kita justru
mentraining ya, melatih ya para polisi kita terutama di divisi humas untuk menjadi seorang pewarta ya, supaya divisi humas itu bisa ada fungsinya, ada kerjanya dan itu terlihat sekarang. Justru divisi humas Polri sekarang sudah sangat maju ya, dibandingkan zaman dulu itu jadikan tempat pembuangan para orang-orang polisi-polisi yang dianggap tidak tidak becus bekerja. Tapi sekarang justru menjadi, salah satu unit yang disukai itu, yang dikejar oleh banyak polisi. Karena melalui divisi humas Polri, mereka jadi terkenal. Mereka bisa jadi orang yang diperhatikan, apa namanya, karir mereka justru meningkat lebih tinggi karena mereka sering tampil di media. Nah, ini ada salah satu hasil kerja. Nah, saya sempat tunjukkan itu foto-foto saya dengan, Kapolri, ya, kegiatan-kegiatan kita dengan polisi, ya, sampai saya katakan bahwa kita melatih di Polda Metro Jaya itu sampai 2 kali di zamannya Pak Muhammad Iqbal sebagai Kabid Humas. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa kalau video itu dimunculkan berarti saya membenci Polri, oh, itu salah besar. Justru saya ingin menyampaikan kepada institusi Polri bahwa ada loh ya seperti ini. Ya ini informasinya di masyarakat. Dan saya senang karena kamu datang. Artinya pesan saya nyampe gitu. Sampai ke institusi Polri dan saya berharap sebenarnya, apa namanya itu, responnya ya tentu harus ya introspeksi dan melakukan pembenahan di dalam. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada teman-teman polisi yang datang. Bahkan saya tunjukkan buktinya ya saya ambil dari lemari saya itu buktinya bahwa kita itu cinta Polri ya. Saya sampai mendapatkan 2 ya penghargaan dari Kapolri ya. 2 bukan cuma 1, 2. Nih, saya tunjukkan. Nih ya. Ini. Jadi apa ini kurang untuk menunjukkan bahwa Polri itu sangat sayang kepada PPWI dan PPWI juga demikian, ya, telah membantu banyak pada Polri. Nah, ini 2 ini, sampai difoto juga oleh anggota Polri yang datang itu. Minta izin, "Pak, saya foto ya." "Oke, silakan. Ini memang untuk dipublikasikan, silakan." Dan saya tunjukkan penghargaan dari institusi, misalnya ini dari MPR ya. Dari MPR RI, penghargaannya kepada PPWI. Karena kita, ya karena dia juga menyinggung soal, ya Bapak kan sudah Lemhanas, berarti jiwa kebangsaannya sudah sangat tinggi. Seharusnya kan, ya janganlah seperti itu. Ya saya bilang, justru karena jiwa kebangsaan saya sudah sangat tinggi, sehingga saya ingin menunjukkan kepedulian saya terhadap negara dan bangsa ini dengan melihat institusi-institusi yang dibayar oleh negara ini harus melaksanakan tugasnya dengan benar. Nah, makanya kita sampaikan. Kalau saya sampaikan lewat media, itu salah satu yang sekarang saat ini menjadi perhatian. Kalau saya surati aja, ya mungkin masuk tong sampah. Tapi ketika dipublikasikan seperti ini kan akhirnya kamu datang di sini untuk minta klarifikasi dan sebagainya. Tapi ya caranya gimana? Saya juga sampaikan ini ya. Ya, saya turunkan semua penghargaan-penghargaan dari Pomdam Jaya ya. Ya, dari Kodam Jaya. Ya, Pak Jenderal Agus Sutomo. Nah, ini lagi. Saya sampaikan semua ya. Itu menunjukkan jiwa kebangsaan PPWI itu terhadap bangsa dan negara ini. Nah, ini dari Puspen TNI, ya. Mana lagi yang perlu? Ini, ya, yang sempat saya tunjukkan pada mereka. Saya bilang, Polda-Polda juga memberikan penghargaan pada PPWI. Ini dari Polda Kalimantan Selatan. Ada beberapa lagi yang tidak sempat saya turunkan. Karena udah kebanyakan penuh ini media ini nanti. Nah, inilah yang sempat terjadi pada pagi ini. Menyikapi datangnya para polisi, ya 6 orang jumlahnya totalnya. Dan
Ya akhirnya mereka terus mendesak saya untuk memberikan klarifikasi. Saya sampaikan bahwa saat ini saya tidak akan memberikan keterangan klarifikasi apapun, tapi nanti kalau memang perlu saya harus didampingi oleh penasihat hukum saya. Nah, mereka juga sempat menanyakan, pada saat Pak Wilson, eee, Lemhanas itu ada nggak yang dari kepolisian? Oh ada, saya telepon Pak Jenderal Gatta ya, Gatta Khairuddin. Ya kebetulan waktu saya telepon langsung diangkat dan saya sampaikan, "Pak, Jenderal, ini kebetulan ada junior-junior Bapak ini datang ke rumah." Ya dia tanya, "Nah, kenapa?" Ya katanya mau datang untuk klarifikasi soal video itu. Ya mungkin mereka mau bicara dengan jenderal ini. Ya udah, saya kasih telepon itu dan dia bicara. Dalam pembicaraan itu saya dengar bahwa mereka tetap membujuk ya, atau meminta Pak Gatta untuk membujuk saya, supaya saya mau memberikan klarifikasi pada pagi tadi ya. Ya, dan Pak Gatta sampaikan mereka hanya datang untuk silaturahmi, meminta keterangan terkait dengan, video itu. Terus saya bilang sama Pak Gatta bahwa tidak mungkin saya buka narasumber saya. Ya sampaikan aja seperti itu, bahwa tidak mungkin. Ya sudah, artinya gimana ini ya, kalau memang itu mereka sudah tahu bahwa tidak mungkin saya mau membuka narasumber saya, ya jangan desak saya untuk membuka itu. Ya, kecuali kalau memang ada tujuan lain untuk mengkriminalisasi saya gitu. Tapi saya katakan ya, bahwa kalaupun Anda mau mengkriminalisasi saya pada Pak, Jenderal Listio ya, kalaupun Anda mau mengkriminalisasi saya, kemudian saya divonis 3 mungkin 3 bulan atau 6 bulan atau berapapun, saya akan terima ya. Dan saya akan terima itu sebagai sebuah harga yang dari sebuah perjuangan untuk menyampaikan kepada masyarakat luas ya, kepada publik bahwa inilah yang terjadi di Mabes Polri. Jadi bayaran ya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun atau berapa puluh tahun itu masih kecil dibandingkan dengan manfaat yang akan diterima oleh bangsa dan negara ini dari sebuah informasi tentang kebobrokan institusi Polri. Gitu. Jadi saya berharap sebenarnya ketika Anda mendapatkan informasi seperti ini, Anda justru cepat menelusuri. Kalau memang Anda sudah tahu, ya sudah berhenti aja gitu. Berhenti, jangan lakukan itu lagi. Itu aja, simple gitu. Kami tidak meminta banyak apa-apa gitu. Ya tidak ada manfaatnya juga buat saya ketika video itu mungkin ditindaklanjuti atau tidak. Tidak ada manfaatnya. Secara finansial tidak ada. Ya, mungkin saya malah dirugikan gitu. Karena ya jelas keluarga saya akan merasa teraniaya, terancam, ya dalam kondisi yang ya kesulitan seperti ini tentu itu saya dirugikan gitu. Tapi demi bangsa dan negara, karena itulah sebenarnya di dalam 10 elemen jurnalisme nomor satu itu menyatakan bahwa keberpihakan seorang jurnalis adalah kepada kepentingan publik. Nah, karena kepentingan publik inilah yang saya junjung tinggi, ya, dan kawan-kawan di PPWI junjung tinggi, maka kita akan selalu ya menjadi watchdog ya, menjadi ya kontrol pada semua institusi, pada semua lembaga yang menggunakan uang rakyat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalau tidak, maka siapa lagi? Kita berharap dari itu konstituen Dewan Pers itu. Ya, mana pernah mereka melakukan kontrol sosial? Yang ada justru merampok uang rakyat. Itu yang terjadi di PWI itu. Ya. Jadi mau apa lagi itu loh? Mau kita biarkan negara ini hancur karena tidak ada lagi orang yang berani untuk mengkritisi institusi-institusi yang ada di negara ini. Padahal uang rakyat itu ya, uang rakyat itu yang dijadikan biaya hidup Anda itu dikumpulkan dari semua warga negara Indonesia, baik yang kaya maupun yang miskin papa yang hidupnya di pinggir-pinggir jalan itu. Nggak kasihan kalian. Ya. Walaupun hanya 1-2 sen yang mereka bisa sumbangkan pada negara ini,
sama besarnya dengan yang disumbangkan juga oleh orang-orang kaya itu, tapi mereka punya kontribusi untuk membesarkan institusi dan menghidupi institusi Polri maupun institusi negara yang lain, ya. Dari mereka harus beli gula juga, harus beli apapun lah yang dibeli di sekitar mereka, mereka harus bayar pajak. Mereka harus menyisihkan uang untuk bayar pajak. Ya, mau ngapa aja lah. Bahkan sekarang mau bernapas pun juga bayar pajak gitu. Dan pajak-pajak itulah yang digunakan untuk membiayai institusi-institusi yang ada di negara ini. Jadi tolonglah disadarilah sesegera mungkin. Kalau kita mau menjadi bangsa yang besar, tidak mungkin kita melakukan pembangunan dengan cara-cara yang salah seperti ini. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya menjadi perhatian terutama bagi institusi Polri dan kepada kawan-kawan semua ya terutama di lingkaran PPWI tetap semangat, tetap kuat, tetap sabar dalam menghadapi segala tantangan sebagai seorang pewarta. Demikian.